kasih pemirsa, masih bersama kami di Special Talk Show. Ya, Tengku Adjida tadi untuk membahas ini penerapan syariat Islam dalam keseharian, kita mengambil contoh kecilnya adalah hal pernikahan. Nah, ini tentang mahar, seperti apa pendapat Anda nih? Ini adalah dalam hadis juga ya Tengku ya? Silakan. Baik, mahar ada dua pendapat ulama. Pendapat ulama Syafi'i itu mahar tidak ditentukan berapa besarnya, tetapi apa saja yang dapat dijadikan mahar itu boleh sebagai mahar. Yang sering kita dengar para ulama Syafi'i itu menggunakan dalil iltamis walau khatiman min hadid. Artinya mintalah walaupun cincin yang terbuat daripada besi yang nilainya kan hanya seberapa, tapi bisa dijadikan sebagai mahar untuk akad nikah, itu sudah cukup. Nah, kalau fuqaha Hanafi, di sana ada hadis yang dijadikan sebagai dalil bahwa mahar tidak boleh kurang daripada 10 dirham. La mahra aqalla min 10 dirham. Jadi tidak boleh kurang mahar itu dari 10 dirham. Lebih boleh, tapi kurang daripada 10 tidak boleh. Itu perbedaan kedua ulama. Ya. Kemudian kalau kita kaitkan dengan mahar dalam masyarakat Islam secara umum, termasuk di Aceh, mahar itu sebenarnya tidak perlu tinggi. Ada hadis yang menyebutkan bahwa wanita yang paling barakah itu wanita yang paling sedikit maharnya. Jadi kalau kita lihat teks hadisnya, aksaruhunna barakatan aqalluhunna mahran. Jadi wanita yang paling barakah adalah wanita yang paling sedikit maharnya. Nah, jadi seperti itu ketentuan mahar dalam fikih ataupun dalam Islam. Memang di dalam masyarakat kita barangkali Aceh besar, Banda Aceh mungkin beda dengan Aceh Utara, dan juga Banda Aceh besar beda dengan Aceh Singkil. Yang kadang-kadang di sebagian daerah kita ada yang menentukan. Kadang-kadang ditentukan kalau tamatan S1 sekian maharnya, kalau tamatan S2 sekian maharnya. Itu mungkin adat di daerah tersebut. Tapi kalau kembali kepada konsep fikih ya seperti tadi, mahar tidak ditentukan berapa jumlahnya, malah yang paling sedikit mahar itulah yang paling barakah. Iya, baik. Nah, ini jelas sekali, ini masih menjadi pertentangan juga, ya, di mana katanya kalau perempuan Aceh menaikkan maharnya ini menandakan dia adalah wanita yang terpelajar. Tadi yang sudah disebutkan jenjang karirnya begitu ya Tengku ya. Iya. Nah, ini sangat jelas sekali di mana tidak menjadi patokan seberapa banyaknya, tetapi yang paling sedikit pun ini bisa dijadikan sebagai mahar, asalkan sah ya. Iya. Oke, baik. Nah, Pak Darjalil, ini kita ada di segmen terakhir, Pak. Anda sebagai Sekretaris Dinas Syariat Islam Aceh, apakah dalam bulan puasa, bulan Ramadan ini ada project ataupun ada pilot project program yang sedang dijalankan ataupun ini yang berkepanjangan? Ya, terima kasih. Memang di bulan Ramadan ini walaupun kita dalam keadaan berpuasa, tapi itu bukan sebagai alasan. Ya. Dalam rangka kita bagaimana untuk melakukan pembinaan umat, termasuk ada beberapa kegiatan yang kita laksanakan. Seperti misalnya bagaimana upaya pemerintah Aceh khususnya untuk bisa hidup masjid-masjid di Aceh dengan kegiatan takmir masjid, itu sudah dilakukan di dalam bulan Ramadan ini, seperti di Aceh Tengah dan Gaya Luwes, dan program lain juga ada, termasuk di Aceh TV ini sendiri mungkin ada pengajian bulan puasa, dan ada beberapa lain pengiriman khatib, bagaimana dalam rangka ini untuk sharing
informasi dalam penerapan syariat Islam di Aceh antara pemerintah Aceh dan kabupaten kota. Nah, ini juga sudah kita lakukan. Seperti safari Ramadan juga ya, Safari Ramadan mungkin untuk tahun ini kita gabung dengan Biro Keistimewaan Aceh, Setda Aceh. Nah, itu juga ikut dalam tim dari Dinas Syariat Islam dan beberapa SKPA dan kantor wilayah instansi vertikal lainnya, serta para tengku-tengku abu-abu ikut membawa di dalam satu tim untuk diberangkatkan ke daerah tersebar di setiap kabupaten di Aceh. Mungkin demikian. Baik, nah ini terakhir juga nih Tengku Bapak Dajari, masih terakhir pesan terhadap masyarakat Aceh agar lebih mendekatkan diri kepada Allah, kemudian tetap menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dan tidak ria dengan ibadahnya. Ya, terima kasih. Memang kita ini salah satu tingkat mencapai takwa adalah keikhlasan. Keikhlasan, karena di sana ada mukmin, ada muslim, mukmin, muhsin, mukhlisin dan muttaqin. Nah, yang paling puncak adalah takwa. Tentu di bawahnya harus dilakukan, karena tidak mungkin mencapai tingkat puncak apabila keikhlasan misalnya kurang. Tapi yang sering saya sampaikan, Aceh ini sangat beruntung sebenarnya. Yang pertama beruntungnya adalah syariat agama Allah ini tidak hanya diwajib kepada orang Aceh. Itu diwajibkan kepada orang seluruh manusia, terutama yang sudah mengakui dia keesaan, keberadaan, percaya, beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah, sebagaimana rukun iman ada 6. Nah, itu di seluruh dunia ada umat Islam. Itu adalah satu kewajiban setiap insan yang harus dilakukan, dikerjakan dan dilaksanakan. Nah, itu nanti semua manusia akan diminta pertanggungjawaban di sisi Allah selama dia telah diberi hidup di muka bumi ini. Di sisi lain, Aceh diberi regulasi, diberi kewenangan oleh pemerintah. Nah, tadi adalah kewajiban dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ditimpa lagi dengan kewenangan yang diberikan. Artinya tidak ada daerah lain. Bahkan kami sering dari mancanegara, misalnya Malaysia, berbagai daerah di sana, Terengganu misalnya, Kelantan, macam-macam lah, datang ke sini untuk menanyakan bagaimana bisa Aceh menerapkan syariat Islam dalam bingkai negara. Betul sekali. Nah, kami sangat ingin bagaimana upaya. Mungkin kalau diberikan ke tempat lain bisa jadi lebih bagus mungkin. Nah, ini bagaimana harapan kita mendorong agar masyarakat Aceh sama-sama mendukung, karena ini adalah menjadi kewajiban bagi kita. Kewajiban yang hakiki setiap jiwa. Ditambah lagi dengan aturan negara. Ditambah lagi karena ada regulasi negara, sehingga kegiatan-kegiatan termasuk seperti kita laksanakan pada hari ini diberi peluang untuk dapat memprogramkan kegiatan-kegiatan dalam rangka peningkatan kualitas syariat Islam di Aceh. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak untuk Bapak Darjalil. Ya, saya sekarang ke Tengku Haji Dar. Sama halnya harapan Anda dalam topik ya Al-Quran dan juga Sunnah Nabi sebagai tuntunan pengamalan syariat Islam. Harapannya seperti apa terhadap masyarakat ini, Tengku? Ya, harapannya semua masyarakat, kita berusaha dalam setiap pengamalannya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Tapi minimal masyarakat itu perlu mengamalkan sesuatu berdasarkan ilmu, tidak berdasarkan meniru. Nah, jadi di sini masyarakat perlu memperdalam pengetahuan terkait dengan tauhid, karena tauhid adalah untuk sahnya amalan seseorang. Juga perlu memperdalam pengetahuan tentang fikih, karena fikih adalah untuk cara mengamalkan amalan. Kemudian juga perlu memperdalam ilmu tasawuf untuk menyelamatkan pahala amalan. Kalau kita singkat dengan bahasa yang lain, tauhid adalah ilmu untuk sahnya ibadah, fikih adalah untuk ilmu untuk cara beribadah, kemudian tasawuf adalah ilmu untuk menyelamatkan pahala ibadah. Kemudian hal lain yang paling penting adalah karena kita sekarang dalam era yang serba fitnah ya. Jadi masyarakat
perlu menghindari hoax dan fitnah, dan masyarakat ketika beramal tidak perlu pamer. Ria, ya betul. Jadi beramal, apalagi ini bulan Ramadan, perlu ikhlas ya. Makna ikhlas ini kan muhafadzatul amal an muraqabatin nas. Jadi menjaga amalan dari dipuji oleh orang. Kalau dipuji jangan sampai tersanjung. Jadi amalan yang kita buat selama 1 bulan ini bukan amalan pencitraan. Baik. Jadi sehingga dengan peningkatan pengetahuan terkait dengan tauhid, fikih, tasawuf dan lainnya, kita berharap lebih dekat dengan pengamalan pada sumbernya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Amin, insya Allah. Terima kasih banyak untuk Tengku Ajidar, dan terima kasih juga untuk Bapak Haji Dar Jalil. Sukses terus untuk Dinas Syari Islamnya ya Pak ya. Baik, dan juga untuk Pak dosen nih Pak, mudah-mudahan juga ini masih menjadi dosen favorit dari mahasiswa di Winasani di Banda Aceh. Terima kasih banyak. Dan juga mudah-mudahan ini mendapat manfaat juga untuk pemirsa di bulan suci Ramadan. Mari kita dekatkan diri kita kepada Allah ya, beribadah tanpa ada embel-embel ria ataupun pamer. Ya, terima kasih banyak. Kita akan kembali berjumpa di lain kesempatan. Saya Gusti Ada pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.